ibu ini bukan lebih pintar dari Hmm. kalian, tapi ibu itu belajar lebih dulu. Bisa jadi kamu nanti lebih jauh lebih pintar dari ibu gitu. Terus juga saya menanamkan ke anak-anak, nak yang sekarang pun merasa kalian tingkat akademiknya belum belum apa sih, belum matang, misalnya masih banyak. Bisa jadi nanti kemudian hari kalian menjadi Rumba. sukses. Halo sahabat Rumba di Rumba, ketemu lagi bersama saya Jenny pada program wawancara eksklusif kita bersama salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit se-Kota Palembang pada tahun 2023-2024. Kali ini kita sedang bersama salah satu perwakilan yang terpilih dari SD Negeri 109 Kota Palembang dengan Ibu Hani. Halo Ibu Hani. Halo juga Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya. ya. Hari ini mengajar Bu? Mengajar Mbak. Mengajar. Heeh. Ya, berarti Ibu ngajar di kelas berapa Bu? Kelas 6. Kelas 6. Iya. Berarti kelas atas Bu, ya? Iya benar Mbak. Menghadapi anak-anak yang pubertas. Benar sekali. Itu pun masuk dalam pelajaran pubertas. Iya benar. Baru dipelajari. Perasaan dulu kalau zaman-zaman sekolah yang pubertas itu mulai Iya benar. ada rasa semangat sendiri karena mengenali tubuh diri sendiri. Benar. Kan, gitu ya. Kalau dulu sih pelajaran pubertas itu tabu ya Mbak ya. Iya. Kalau sekarang harus diajarkan ke anak-anak. Daripada mereka mencari sendiri, lebih baik kita yang mengarahkan mereka. Gitu. Karena banyak pengalaman pastinya Bu. Benar Mbak. Anak-anak zaman dahulu. Apalagi untuk zaman sekarang. Tanpa tahu apa yang dipelajari. Benar. Mungkin sekarang udah ada media pembelajaran juga. Benar Mbak. Kita ajarkan lewat video, lewat gambar. Terus pelajaran-pelajaran tentang pengalaman-pengalaman kita sebelumnya juga diajarkan Mbak ke anak-anak. Jadi biar anak-anak itu tanpa harus terjun langsung. Iya, tanpa harus searching sendiri. Apalagi zaman sekarang mudah sekali mengaksesnya Mbak ya. Mudah sekali mengakses hal-hal yang negatif. Benar tentunya. sekali. Oh iya Ibu, sudah menjadi seorang guru. Tentu sudah banyak sekali perjalanan. Benar sekali Mbak. Boleh Bu diceritakan Bu, dari awal mula terjun ke dunia pendidikan sebagai seorang guru sampai hari ini. Gimana Bu? Oke, awal mulanya memang dari awal saya itu terinspirasi dari guru saya. Kenapa saya ingin menjadi seorang guru itu? Guru. Kebetulan saya ini favoritnya itu pelajaran matematika. Dari SD, SMP, SMA itu favoritnya guru pelajaran matematika. Dan saya menemui guru-guru saya yang matematika itu benar-benar apa namanya? Mengasihkan. Iya, mengasihkan. Jadi saya berpikir bagaimana membuat matematika itu tidak menyeramkan, seperti itu Mbak. Mengemas matematika itu tuh jadi pelajaran yang asik loh. Iya benar. Gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mengambil FKIP matematika. Dimana saya waktu itu di Unsri. Di Unsri. Masuknya tahun 2002. Tingkat ini. Jadi saya masuk Unsri, kemudian mengajarlah matematika. Kemudian tidak berapa lama saya menikah. Akhirnya saya pindah kota, ikut suami. Itu sempat stop juga mengajar Mbak. Stop mengajar saat itu. Iya, saat itu. Kemudian saya balik lagi pindah ke Palembang. Ya jiwa untuk mengajarnya kangen. Akhirnya saya mencoba untuk mengajar di SD ini Mbak di awalnya. Langsung di SD ini berarti? SD ini. Kemudian kata ibu saya, kalau kamu mengajar di SD, sebaiknya kamu ikut kuliah ambil PGSD. Karena kan psikologi anak-anak usia dini itu beda dengan anak-anak SMP dan SMA. Akhirnya saya mengambillah PGSD. Iya, di Universitas Terbuka. 1 tahun setengah. Iya benar, 1 tahun setengah Mbak. Kemudian selama itu Bu ya, 1 tahun setengah. Iya. Kemudian setelah itu saya baru saya lulus ada bukaan PNS ya Mbak ya. Dan alhamdulillah satu formasi di sini saya ikuti ya, kalau memang rezeki saya lulus, alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah rezeki saya. Jadi saya mengabdinya di sini Mbak. Jadi akhirnya yang awalnya saya itu inginnya itu mengajar matematika di SMP atau SMA, akhirnya takdirnya mengajar anak SD. Anak-anak SD. Iya benar. Yang memang dari bibitnya itu Bu. Iya. Sudah mengajar. Kalau kita anak SMA kan ibaratnya udah membentuk ya. Jadi kita dari bibitnya Iya langsung. benar. Ternyata ya alhamdulillah saya sangat menikmati Mbak. Bagaimana
guru SD itu membentuk karakter dari awal kan, menanamkan karakter, tidak hanya mereka pintar dalam segi akademiknya, tapi kan akhlaknya juga yang lebih utama. Jadi saya bagaimana membuat anak-anak itu akhlaknya menjadi baik, kita bersama-sama belajar lah Mbak ya, sembari setiap sama perjalanan waktu mengajar SD. Kemudian bagaimana ternyata saya ditakdirkan di sini untuk kepingin menanamkan konsep dari awal bagaimana matematika itu. Jadi jangan hanya sekedar mereka ini loh rumusnya, ini bagaimana membentuk konsepnya dulu ke anak-anak. Kalau sudah konsepnya terbentuk, akhirnya mereka lumayan paham kan untuk selanjutnya. Jadi lebih fokus ke memahami, Bu. Iya benar. Benar. Ya? Jadi bisa mengaplikasikannya tentunya. Iya benar, Mbak. Seperti kalau saya dulu sama seperti Ibu ya. Saya juga sangat mencintai guru matematika saya. Kayak ini volume. Iya. Bak mandi. Iya benar. Itu kan Bu, iya, kalau benar. kita langsung ke pemahaman bisa dipahami itu. Iya benar. Benar kata seorang Bu Hani. Sejauh perjalanan ini menciptakan generasi yang tidak benci belajar. Benar sekali Mbak. Bagaimana mereka mencintai belajar itu. Belajar tidak menakutkan. Iya benar. Oh ya Bu, kan selama ini Ibu mulai dari kuliah, terus honorer. Iya benar Mbak. Terus sekarang lulus PNS sampai detik ini. Pasti menghadapi anak-anak yang beragam. Iya benar. Bagaimana Bu, seorang Bu Hani beradaptasi dengan berbagai macam anak dan karakter? Iya. Kan setiap pribadi itu unik ya Mbak ya. Setiap pribadi itu ini ada tipikal anak yang pendiam, yang ini tipikal anak yang show up, aku pengen Bu, aku gitu kan. Yang satunya nggak suka pelajaran, yang ini kan ada juga kan yang satunya yang ini tipe anak yang kuat menghafal, yang ini tipe anak yang hobi matematika tapi hafalannya agak lemah gitu. Jadi memang saya mengikuti ini pendidikan guru penggerak ini Mbak ya kemarin itu. Jadi niat saya itu ingin memperdalam lagi bagaimana karakteristik anak. Di situ kami disuruh belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ kita bagaimana memetakan bakat-bakat anak gitu, Mbak. Bagaimana minat anak. Jadi setiap anak itu unik. Jadi bagaimana kita bisa menggali potensi anak itu sendiri. Karena ini tahun ini jangankan setiap tahun pun beda-beda. Tahun kemarin saya dapat anak yang tipenya diam. Kalau kita tinggal tuh sebentar nak ya, ibu turun. Nah, itu mereka diam. Nah, tahun ini agak lebih aktif anaknya. Nah, jadi jadi kita membuat strateginya tergantung kebutuhan anak itu sendiri, Mbak. Jadi sekarang itu Bu lebih fokus pada skill sama kemampuan anak. Iya, benar. Kalau dulu ada ilustrasi Bu ya. Iya. Jangan memaksa monyet untuk berenang dan jangan memaksa ikan untuk memanjat. Benar, iya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Iya benar. Ya. Jadi saya sering tekankan ke anak-anak kan, ada yang si A ini lebih cepat matematikanya, yang si B ini agak lama. Jadi saya ibaratkan seperti ini kata saya. Nah, misalnya ada lari lomba 10 putaran. Nah, yang satu cepat sekali, sedangkan ada yang satu lagi itu agak lambat, tapi dia berusaha gitu. Walaupun pelan, akhirnya selesai nggak? Selesai Bu. Nah, seperti itu juga kalian. Kalian sama dikasih makan nasi oleh orang tua, dikasih minum susu. Nah, jadi maksud saya itu, walaupun kalian pelan-pelan, akhirnya kalian bisa. Jadi jangan jangan putus asa lah dengan Bu, udahlah Bu, nggak bisa Bu, aku ini Bu, dia cepatnya nih, enggak. Kalian bisa juga, kalian tetap pelan-pelan, lari pelan-pelan, akhirnya selesai, sampai finish sama-sama gitu. Jadi ibu akan dukung kalian sampai perjuangan kalian, kita berjuang sama-sama, lari sama-sama, ibu akan semangati kalian, seperti itu. Jadi sekarang guru udah beda Bu ya? Beda. Guru tuh udah merangkap sebagai teman, ibu, sahabat, psikolog. Iya benar. Karena memahami anak tentunya, pasti tidak sedikit anak yang sering curhat mungkin sama ibu. Sering. Kadang kita yang mancing juga gitu. Karena kita harus mengenal siapa anak kita. Iya benar.
Bu Hani, sejauh perjalanan Ibu di sini, pastikan ada jenjang karir, Bu. Tak lupa kita tetap menjalankan kewajiban, tapi tentu kita punya tujuan dan cita-cita. Iya benar. Apakah seorang Bu Hani pengen melanjutkan karirnya di dunia pendidikan ini, yang tak hanya sekedar menjadi seorang guru? Maksudnya jenjang karirnya kepala sekolah seperti itu? Ya. Gitu. Jadi saya ini sebenarnya ikut guru penggerak tadi. Memang awalnya itu tujuan semata-matanya itu hanya ingin menambah ilmu saya untuk diterapkan di kelas, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana penerapan pengalaman dari teman-teman yang lain, guru-guru lain. Oh, ternyata hebat-hebat semua ini guru-guru penggerak ini, kata saya ini kan. Waduh, saya ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Tapi kalau saya tidak ikut, berarti saya ini seperti kata dalam tempurung, maksud saya itu kan. Gitu-gitu aja kan, kita bisa belajar dari orang lain. Itu niat awal saya itu ikut menjadi guru penggerak tadi. Tapi ternyata ada jenjang ternyata dari situ. Oh, syarat untuk menjadi kepala sekolah itu harus dari guru penggerak atau ya itu tadi harus sudah mempunyai memiliki sertifikat pendidikan gitu. Dan ya alhamdulillah saya sih sudah memiliki syarat itu ya Mbak ya. Sertifikasi. Iya benar. Iya benar. Kalau untuk saat ini saya itu masih mencintai sekali menjadi seorang guru, tapi tidak tahu nanti takdir ke depannya bagaimana. Kalau mungkin memang Allah sudah menakdirkan saya, oh mungkin saatnya kamu untuk menjadi seorang pemimpin untuk merubah itu ya, pergerakan ke arah yang lebih baik. Ya mungkin itu takdirnya Allah dan insya Allah akan saya jalani lah Mbak ya, semampu saya. Pasti itu Bu. Bu Hani, kalau untuk momen Bu, dari kurang lebih berapa lama mengajar? Tamat kuliah itu 2006 Mbak. 2006 itu langsung mulai mengajar. Awalnya itu menjadi guru-guru pengganti gitu Mbak di sini waktu itu. Akhirnya sempat stop, mulai ngajar lagi di sini 2015-an. 2015, berarti sekitar 9 tahunan. 9 tahunan Bu ya, kurang lebih. Iya. Itu kalau anak kecil itu udah masuk SD itu. Kalau selama itu Bu, 9 tahun mengajar menuju 10 tahun, insya Allah. 10 tahun kalau dari hitung yang lama ya Mbak ya. Hitung lama Bu. Iya. Tahun depan udah 11 tahun seterusnya. Ada nggak Bu inovasi dalam penyampaian pembelajaran? Bagaimana seorang Bu Hani menyesuaikan zaman dan menyesuaikan karakter anak yang tentu setiap tahun berubah-ubah. Sesuai dengan Gen Z, milenial, dan lain lagi Bu ya. Bagaimana Bu? Adakah inovasi saat dalam metode pengajaran? Oh, inovasi. Kalau dulu di awal-awal saya itu hanya menggunakan metode ceramah ya Mbak ya, teacher center saja ya. Seiring perkembangan zaman, nggak mungkin ini anak sekarang semakin kritis kan. Jadi akhirnya dari materi-materi yang saya dapatkan, harusnya student center ini, harusnya kita harus berpusat kepada anak. Jadi kita Bu pengen ini Bu nonton tentang kemarin ya, tentang negara-negara ASEAN misalnya kan itu kan terkadang kalau kita jelaskan, ini negara ini itu membosankan. Jadi saya buatlah ini petanya, ayo sekarang kamu cari rame-rame di mana negara ini, wah rame. Atau membuat tempelan-tempelan yang mana hak, yang mana kewajiban. Jadi mereka ini menempel di depan itu dengan semangat atau berbentuk kelompok, terkadang berbentuk berupa presentasi kelompok ke depan. Terus juga saya sering juga kan terkadang bosan anak-anak itu belajarnya itu di dalam kelas ya Mbak ya, akhirnya kita keluar tentang misalnya bagian-bagian bunga. Nah di lapangan kita ada ini bunga sepatu, ayo siapa mau keluar? Udah keluar rame-rame. Siapa yang mau jelaskan ini bagian-bagian bunga? Ambillah bunga sepatu. Mereka menjelaskan di depan teman-temannya. Jadi tidak hanya kita sekedar menggambar ini loh bagian bunga, ini benang sari, ini pasti anak-anak itu bosan. Jadi kalau misalnya kita menjelaskan langsung, ketemu dengan alam langsung, terus lihat langit biru segala macam di luar, akhirnya segar dikit. Atau contoh lain, pelajaran IPS tentang perdagangan tentang Jadi saya langsung praktek tuh ke anak-anak. Nah, sekarang kamu ibu bagi per kelompok,
kamu hitung modal, kamu mau jual apa. Jadi per kelompok itu ke kelas-kelas itu, Mbak. Ke kelas-kelas mereka menjualkan dengan teman, dengan guru, itu semangat sekali. Setelah itu duduk rame-rame, hitunglah berapa modal, hitunglah berapa ruginya atau apa. Ternyata ya alhamdulillah untung mereka. Nah itu istilahnya pengalaman belajar yang menurut saya itu sangat berkesan untuk mereka. Tidak hanya kita tuh ini naik jual beli adalah, nah sekedar itu kayaknya apa namanya kasihan mereka kalau sekedar belajar seperti itu saja. Seperti itu. Perbedaannya itu sekarang lebih banyak praktik. Benar, praktek juga, teori juga, tapi bagaimana konsepnya itu juga mereka terbentuk sendiri dulu pemahamannya. Berarti Bu, secara langsung sebenarnya kualitas anak sekarang pun lebih kreatif dan kritis. Ya. Benar sekali. Banyak faktor juga sih tentunya Bu. Terkadang pertanyaan mereka tuh di luar oh ternyata sampai nanya segininya mereka itu. Sampai sejauh itu. Di luar perkiraan. Kan kalau di zaman dulu kan benar-benar yang guru tuh sebagai tutor. Benar. Nah, sekarang guru tuh mentor kan beda Bu ya. Kayak mentor kayak gitu. Benar-benar tempat anak-anak tuh bertanya, konsultasi. Kalau Ibu sendiri apalagi mengajar kelas tinggi. Iya benar. Tentunya kan bukan hanya sekedar memberi materi, Bu. Pasti memahami karakter, mengerti isi hati. Iya benar. Merangkap sebagai kakak, sebagai ibu bagi mereka kan. Iya. Bagaimana Bu? Ada nggak momen yang mengesankan ataupun momen yang mungkin terindah bagi seorang Bu Hani selama mengajar ini? Momen terindah. Sebenarnya semuanya itu indah ya Mbak, setiap hari itu ya benar-benar. Semuanya itu indah, tapi terkadang baru terasa ketika mereka apalagi kelas 6 Mbak ya. Terkadang terasa itu ketika mereka sudah tamat. Sudah selesai, masih SMP. Iya. Jadi mereka kadang sering WA, sering ibu kangen Bu, kami kangen ini. Itu kadang ya Allah nak, sedih kadang gitu kan. Ya nak pokoknya kalian tuh rajin-rajin ini atau sering IG. Saya pun sering tag anak yang kelas-kelas sebelumnya kalau misalnya ibu kangen. Nah itu perasaan Masya Allah berarti kita ini menjadi seorang guru yang ngangenin. Yang dicintai. Berarti kebanggaan seorang Bu Hani itu adalah dicintai oleh anak-anak. Iya benar. Sahabat rumah di rumah tentu siapa sih tidak mau menjadi guru yang dicintai. Bisa jadi inspirasi juga nih. Bagaimana Bu Hani menerapkan ilmu Bu ya. Dan ilmunya bermanfaat untuk anak-anak dan juga dicintai oleh anak-anak. Masya Allah sekali. Oh ya Bu, sahabat rumah di rumah juga pasti penasaran tentang bagaimana seorang Bu Hani terus mengupgrade ilmunya. Kan kita Bu sebagai guru itu hanya 1 hari lebih cepat belajar. Iya benar. Daripada anak-anak. Bagaimana Bu kiat-kiat Ibu untuk terus belajar dan membagi apa yang dipelajari kepada anak-anak? Iya benar. Itu jadi saya sering menjelaskan ke anak-anak juga, ibu ini bukan lebih pintar dari kalian, tapi ibu itu belajar lebih dulu. Bisa jadi kamu nanti jauh lebih pintar dari ibu gitu. Terus juga saya menanamkan ke anak-anak, nak yang sekarang pun merasa kalian tingkat akademiknya belum matang, saya masih banyak. Bisa jadi nanti kemudian hari kalian menjadi sukses karena banyak mungkin masih berpikiran anak kecil ya anak-anak ini Mbak ya masih apalagi anak laki-laki dia masih belum kepikiran nih lah ya udahlah biarin aja lah pokoknya gitu kan masih lama jadi ya saya sekarang ini mencoba ya pastinya belajar sebelumnya belajar baca-baca dulu kemudian mengikuti berbagai diklat online ya Mbak ya untuk mengupdate ilmu saya itu kemudian juga saya kadang malam-malam mikir, ini besok ini kira-kira tentang pelajaran ini materinya apa, menariknya ini apa. Oke. Oh kayaknya ini harusnya kita buat slide PowerPoint atau ya bisa jadi PowerPoint, menayangkan tentang materi apa, kemudian kasih video pembelajarannya, atau percobaan gitu. Saya sering malam-malam mikir, oh kira-kira apa ya yang menarik untuk besok ini gitu. Terus games apa yang menarik? Pasti itu ditagih anak-anak. Games
Bu, games apa Bu hari ini? Jadi kalau misalnya rewardnya itu sebenarnya cuma dikit, Mbak. Pulang duluan aja sebaris itu kadang tuh tebak-tebakan. Pokoknya udah merasa senang. Atau kemarin pun, ya nak kita lomba ini kaligrafi, kadang kan sekedar ini. Yang menang ibu kasih buku, tapi itu persiapan anak-anak itu luar biasa. Oh, bawa krayon, bawa ini benar. Padahal hadiahnya juga nggak seberapa, cuma pena satu, Mbak. Ya yang penting kita itu membuat anak itu untuk mencintai sekolah gitu aja, semangat. Jadi kalau kita ambil kesimpulan juga Bu ya, sahabat rumah di rumah, Ibu Hani itu selalu mencoba berinovasi setiap harinya. Game apa yang mau dicocokkan pada anak-anak biar nggak bosan gitu ya Bu ya. Terus kalau di kelas Bu, ada nggak Bu anak yang mungkin luar biasa aktifnya, mungkin bikin Ibu geram, kadang Ibu mungkin ada rasa kesal, pernah nggak Bu ada seperti itu? Alhamdulillah sih masih bisa diatasi, Mbak. Iya, masih bisa. Jadi mereka itu masih bandelnya anak-anak aja lah, anak-anak kecil. Jadi masih bisa diatasi untuk saat ini. Kita kayak paling ada juga anak yang kalau udah nangis dia tantrum ada. Oh, ada. Ada yang nangis. Ada yang ngejerit-jerit ini. Tapi saya itu mengajarkan dia itu untuk kuat. Nah, kalau misalnya terkadang misalnya dia melakukan sedikit kesalahan, teman-temannya rame itu, pokoknya semuanya itu. Akhirnya dia nangis dan ngamuk di kelas. Tapi saya itu mengajarkan, saya tidak menyalahkan satu pihak. Yang satu saya suruh kuat, nanti kamu sebentar lagi SMP. Takutnya pembulian itu lebih besar. Jadi kamu harus kuat, nak. Yang anak-anak saya bilang tidak ada kata-kata pembulian, nak. Pembulian itu nggak boleh. Mau fisik, mau apa, nggak boleh. Kamu mau dibully balik, nggak Bu. Nah makanya kalau kamu nggak mau dibully, jangan membuli orang lain. Jadi Bu sekarang tuh terus menanamkan kepada anak-anak untuk menghindari pembulian. Iya benar. Sekarang ini kan lagi digalakkan Bu ya. Benar. Untuk pembulian itu sendiri. Iya benar. Soalnya mungkin banyak pengalaman tentang pembulian. Kalau untuk ini Bu, anak-anak yang mungkin sangat pendiam gitu di kelas. Pendiam ada. Mungkin kurang fokus atau mungkin terlalu fokus sehingga agak sedikit apatis, itu gimana Bu? Kalau tahun ini sih nggak ada Mbak yang kalau terlalu pendiam. Kalau tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun yang lalu itu ada, tapi itulah saya selidiki. Kenapa ini kok anak bisa seperti ini? Ternyata itulah kasusnya yang terjadi itu kasus perceraian orang tua. Itu ternyata sekarang ini banyak berpengaruh sekali pada psikis anak. Yang saya tahu pada saat saya mengajar itu kok anak ini datang telat, akhirnya orang tuanya berkata, mohon maaf Bu, saya datang telat, saya dari Jakabaring katanya. Kenapa? Habis di sidang perceraian ini saya bawa. Oh berarti kata saya ini yang menyebabkan anak murid saya ini kayaknya benar-benar pendiam. Jadi kata saya, kenapa kamu nak? Enggak Bu. Akhirnya saya tanya, kamu duduknya nyaman sama siapa? Ternyata ada satu orang. Akhirnya satu orang yang saya itu, coba nak, kau duduk sama dia ngalah. Bu, dia nyamannya sama kamu nak. Nggak apa-apa ya nak, ya ngalah dulu sebentar. Akhirnya mulai komunikasi, ajak terus nak ya ngomong nak ya, mulai komunikasi. Gitulah pokoknya yang kadang kita ajak, yuk makan sama ibu, yuk mau jajan apa, nah seperti itu. Jadi kita tuh biasanya tuh ada penyebabnya sih mereka tuh yang terlalu pendiam itu. Jadi sudah banyak sekali ada alasan di belakangnya. Iya benar. Ya. Karena nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ternyata kalau dipikir-pikir Bu, guru itu bukan sekedar mengajar ya. Benar, banyak sekali tugas, benar. Ibaratnya anak murid SD itu adalah tanaman, jadi memupuknya, merawatnya dari hama, banyak sekali. Lagi sampai sejauh tadi ternyata memahami orang tua yang bercerai. Iya. Kalau untuk sekarang Bu, program pemerintah sendiri untuk anak-anak SD itu apa Bu ya? Apakah perubahan kurikulum ya pasti? Benar. Sekarang udah kurikulum apa Bu? Kalau di kelas 6 kami belum Mbak, masih kurikulum 13. Sekarang yang baru untuk SD ini kelas 2 sama kelas 4. Kalau saya masih kurikulum 13. Iya masih. Soalnya penerapan kurikulum 2013 itu saya tamat SMA Bu. Oh gitu. 2016. Sudah lama Bu ya? Kalau di sini pionir awalnya Mbak. Waktu itu sekolah ini, 2013 mulai di sini mulai diterapkan. Iya benar.
karena saya SMA waktu itu. Jadi mulai kami masih KTSP tapi KTSP Mbak ya, sebelum K13. KTSP. Jadi Bu, mengenai kurikulum sudah semakin baik. Iya benar. Tapi ada kesulitan nggak Bu saat perubahan kurikulum itu dari 2013 terus nanti ke kurikulum Merdeka terus kurikulum nasional sebagai seorang guru, penyesuaian diri untuk pengajaran, tentu buku baru lagi, metode belajar baru lagi dari pemerintah. Ada nggak kesulitannya Bu? Iya, yang namanya zaman itu pasti selalu berubah ya Mbak ya. Karakter murid pun pasti berubah. Jadi memang setiap 10 tahunan itu memang harus diperbaiki kurikulum yang ada karena iya benar. Jadi awal pastinya guru-guru itu merasa bingung kan. Tapi kalau ingin perubahan ya harus juga berubah untuk belajar kan Mbak. Jadi ternyata yang awalnya kita itu tadi teacher center, mulai belajar harus aktif di guru, enggak sekarang ini oke anak-anak ini sekarang kerjakan catat dari halaman ini sampai ini kemudian latihan, enggak sampai itu. Karena outputnya pun sendiri akan ke anaknya itu juga kan, jadi anak yang aktif. Kita pun sendiri senang. Tidak hanya anak-anak itu sekedar ngisi dan bisa dapat nilai besar, tapi dia kreatif juga bisa menciptakan sesuatu sekarang kan. P5 itu kan sekarang kan mereka bisa mendaur ini, dapat ilmu baru, mereka kan membuat kemarin tuh di kelas itu ada di kelas saya itu, tapi itu punya kelas 4 Mbak. Mereka membuat tempat tanaman itu dari botol-botol bekas, itu bagus sekali. Jadi kalau untuk kiat-kiatnya itu sekarang tuh lebih ke penyesuaian aja. Iya benar. Apa yang dipaparkan oleh pemerintah, kita pelajari pelan-pelan. Benar, pelan-pelan. Sambil belajar ya Mbak ya. Benar memang sekali. Awalnya iyalah, belajar lagi ya. Tapi Bu, namanya guru juga akan terus belajar. Iya benar, long life education Mbak ya. Insan cendekia. Iya benar. Nggak lagi guru tanpa tanda jasa. Jadi namanya pencipta insan cendekia. Otomatis beban yang dibawa di pundak juga lebih besar. Gitu ya. Benar. Terakhir nih Bu, pasti teman-teman di rumah, sahabat Rumba, itu tentunya bercendekia juga, sedang proses masa depannya Bu. Mungkin yang ingin menjadi guru sedang kuliah akhir. Iya benar. Atau mungkin lagi PPG sekarang. Iya benar. Dan lain-lain, honorer mungkin, atau bahkan sampai les CPNS. Iya, dan benar. tentunya Bu, saya pun merasakan kalau ada rasa capek Bu, iya, dengan diri sendiri. Iya. Kok kayak nggak kaya ya? Maksudnya itu kayak kurang terus kan Bu. Dan tentu fase kami sekarang pernah Ibu Hani alami. Bagaimana Bu motivasinya untuk kami kaula muda itu untuk pantang menyerah? Pantang menyerah ya. Jadi yang kita harapkan itu keberkahan ya Mbak ya. Jadi kenapa saya ingin sekali menjadi guru itu karena salah satu itu karena amal jariah. Jadi amal jariah itu bisa jadi satu di antara murid kita itu bisa menarik kita ke surga. Amin ya Allah. Itu yang menjadi kuat saya, ya Allah, siapa tahu ilmu yang ketika kita meninggal ternyata ilmu kita dipakai terus dan ternyata murid kita pun ada yang menjadi guru lagi dan terus menjadi amal jariah. Itu yang menguatkan saya untuk menjadi guru sampai detik ini pun. Itulah terkadang ditawarin, aduh saya masih mencintai untuk menjadi guru. Salah satu pekerjaan yang mulia. Iya benar. Karena amal dunia dan amal akhirat. Iya benar. Di dunia kita lihatlah anak-anak yang pintar itu. Kemudian berhasil kan itu tidak tahu ke depannya. Siapa tahu anak-anak ibu saat ini ada yang menjadi presiden. Amin. Iya memang sampai sekarang ada satu murid saya itu yang memang kuat tekadnya menjadi presiden. Jadi tahu ya perjalanan anak-anak ke depannya. Tentunya Bu, segala yang kita obrolin hari ini tuh menjadi inspirasi untuk kami kaula muda, sahabat Rumba di rumah juga tentunya. Jadi sangat inspirasi dari seorang Ibu Hani. Terima kasih Bu untuk perjalanannya, semangatnya, juga keikhlasannya. Meskipun kami bukan menjadi guru siswa secara langsung Bu Hani, tentunya sekarang jadi siswa ya sama Rumah karena kita mendengar langsung berbagi pengalaman dan inspirasi dari Ibu Hani. Terima kasih Ibu sama-sama, untuk waktunya dan inspirasinya.
Dan juga untuk sahabat rumah di rumah, jangan lupa like video Ibu Hani, share juga dan komen juga sebagai salah satu wujud dukungan kita untuk menjadikan Bu Hani salah satu guru favorit di kota Palembang ini, guru favorit SD. Amin Bu ya. Semoga Ibu sukses dan semoga tercapai segala cita-citanya. Baik, sahabat rumah di rumah, berakhir sudah sesi kita hari ini. Saya Jenny dan narasumber kita Ibu Hani. Iya. Kami pamit undur diri. Salam rumah.